Jadi kita akan belajar bagaimana hewan menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kalau tumbuhan menyesuaikan diri hanya untuk bertahan hidup. Namun pada hewan ada 3 tujuan dia menyesuaikan diri. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu makan atau minum. Kemudian mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya terlalu kering atau terlalu banyak air. Kemudian yang ketiga adalah melindungi diri dari pemangsa. Kita akan bicara tentang adaptasi secara morfologi. Jadi adaptasi itu sebenarnya ada berbagai macam. Namun pada sesi ini kita akan membahas bagaimana adaptasi secara morfologi atau adaptasi secara fisik. Berarti fisiknya yang disesuaikan dengan lingkungan untuk tujuan yang 3 kita sebutkan tadi. Nah, yang pertama adalah struktur gigi. Apa ada struktur gigi? Di sini ada yang pertama hewan karnivor. Kalau dibilang hewan karnivor berarti hewan pemakan daging. Nah, apa struktur giginya? Adalah dia memiliki gigi taring yang sangat tajam, ya. Tujuannya adalah untuk merobek daging dari mangsanya. Nah, itu terdapat contohnya pada kucing, harimau, buaya, dan ikan hiu, dan masih banyak yang lain, ya. Kemudian hewan herbivor. Herbivor berarti hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dan dia memiliki gigi seri dan geraham. Kenapa dia harus memiliki gigi seri dan geraham? Itu karena tujuannya hanya mengunyah, ya. Namanya tumbuhan berarti dia mengunyah tumbuhan. Ya, contohnya apa? Sapi, kuda, dan kambing. Yang ketiga adalah hewan omnivor. Kalau dibilang hewan omnivor itu berarti memakan daging dan tumbuhan. Berarti di sini dia memiliki struktur gigi yang lebih lengkap. Dia memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Jadi selain dia merobek mangsanya, daging dari mangsanya, dia juga harus mengunyah apabila dia memakan tumbuhan, ya. Contohnya tikus dan kera. Kedua, bentuk paruh, ya. Bentuk paruh ini biasanya terdapat pada burung dan hewan unggas. Yang pertama, paruh burung pemakan daging. Itu bentuknya runcing, tajam, agak melengkung. Nah, itu digunakan untuk merobek daging mangsanya. Contohnya adalah pada paruh burung elang dan burung hantu. Kemudian paruh burung pemakan madu, bentuknya kecil dan memanjang, digunakan untuk menghisap nektar di dasar bunga. Contohnya paruh burung kolibri. Paruh burung pemakan ikan, bentuknya panjang dan berkantong, digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya, dan contohnya itu ada pada paruh burung pelikan. Lalu paruh burung pemakan biji, bentuknya pendek, tebal, dan runcing, digunakan untuk memecah biji-bijian. Contohnya pada paruh burung pipit dan burung kenari. Paruh burung pemakan serangga, dia bentuknya itu runcing dan agak panjang, digunakan untuk mematuk dan mengambil serangga yang ada di balik kulit kayu. Itu terdapat pada paruh burung pelatuk. Paruh unggas pemakan cacing. Nah, dia bentuknya lebar, memiliki struktur seperti sisir pada bagian pangkalnya. Nah, gunanya untuk apa? Itu untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur, ya. Karena biasanya mereka mencari makanan itu di daerah-daerah yang berlumpur. Nah, itu terdapat pada paruh bebek dan angsa. Bentuk kaki, ya. Bentuk kaki yang A, kaki burung pemakan daging. Dia memiliki kuku tajam, yang gunanya itu adalah untuk mencengkram mangsa dan untuk merobek makanan. Nah, contohnya itu bisa kita lihat pada kaki burung elang. Burung pengais,
Nah, cirinya adalah cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Itu digunakan untuk mengais dan menggali tanah. Dan dia juga memiliki jalu. Jalu untuk menyerang musuh. Itu biasanya agak ke belakang gitu ya. Lalu ini contohnya ada pada kaki ayam. Ikan, dia memiliki kaki berselaput, digunakan untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang berlumpur. Itu terdapat pada burung pelikan. Kemudian burung pemakan serangga, dia memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan dan jari lain itu ke belakang, serta kuku-kukunya itu tajam. Nah, ini digunakan untuk memanjat pohon. Itu terdapat pada burung pelatuk. 4, bentuk mulut. Itu biasanya bisa kita lihat itu secara spesifiknya terdapat pada serangga. Contohnya mulut penghisap itu dimiliki oleh kupu-kupu, mulut penusuk dan penghisap itu dimiliki oleh nyamuk, mulut penjilat itu dimiliki oleh lalat, sedangkan mulut penggigit itu dimiliki oleh belalang dan semut. Lidah yang panjang dan lengket itu digunakan untuk menangkap mangsa berupa serangga. Itu biasanya dimiliki oleh hewan cicak, bunglon, dan landak semut.